Nabi SAW membentuk pasukan berjumlah 300 orang saja, enggak lebih dari itu. 300 orang pasukan ini dipimpin oleh Amr bin As, dan di pasukan tersebut terdapat Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'ad bin Ubadah, Usaid bin Hudayr, dan seterusnya. Semua sahabat-sahabat Nabi yang mulia. Amr bin As mulai berjalan pada malam hari dan bersembunyi pada siang hari, karena jumlahnya 300. Ini suku Qudaa yang akan diserang ini, teman-teman sekalian. Jumlahnya di atas 150.000 orang. 150.000 orang bukan jumlah yang kecil. Pasukannya 100.000 orang. Mau diserang, Nabi utus berapa? 300 orang. Perang Mu'tah masih mending 3.000. Ini 300 saja, gitu kan? Maka Amr bin As kalau jalan supaya tidak ketahuan, kenapa ada pasir, orang bisa lihat pasukan muslimin bawa bendera, ketahuan. Jadi Amr bin As balik sekarang. Mereka di malam hari jalan, tidak tidur, siang hari mereka istirahat. Cari tempat-tempat yang tersembunyi, bukit-bukit segala macam, lembah, mereka istirahat siang hari. Sampai pasukan muslimin mendekati suku Qudaa, dan Amr bin As berhasil mengumpulkan informasi dalam waktu yang sedikit tentang kekuatan musuh dan bagaimana menghadapinya. Amr bin As waktu itu mengirim, dan beliau sendiri ikut memata-matai, melihat dari tempat-tempat yang tinggi. Kebetulan suku Qudaa ini tinggal di sebuah lembah, banyak gunung-gunung di sekitarnya. Maka dari gunung bisa kelihatan berapa rumahnya, berapa banyak pasukannya, segala macam bisa dinilai kurang lebih. Dan memang ternyata mereka betul-betul lagi mempersiapkan 100.000 pasukan, plus akan datang dari suku Ghassan dan Romawi juga sekian banyak, belum disebutkan jumlahnya, akan bergabung. Jadi ini ratusan ribu akan menyerang Madinah, jantung kekuatan muslimin. Kalau tadi perang Mu'tah muslimin yang datang ke tempat mereka, gitu kan? Kalaupun tadi 3.000 orang di perang Mu'tah mati semua, maka jarak antara Jordania sama Madinah masih jauh. 1 bulan lebih perjalanan kalau orang cepat, bisa 2 bulan kalau pasukan, gitu kan? Maka sangat jauh. Kalau ini sekarang tidak, mereka akan serang Madinah. Amr bin As selalu mengirim surat kepada Nabi SAW di Madinah meminta bantuan personil karena Qudaa berjumlah sangat besar, 150.000 orang, 100.000 orang jumlahnya yang pasukan inti. Maka Nabi SAW mengirim bantuan yang dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu. Di dalam pasukan itu terdapat Umar bin Khattab. Jadi tadi pasukan pertama 300 nggak ada Umar, sekarang ini ada Umar yang ikut. Jadi bergabung semuanya. Di peperangan ini teman-teman, mayoritas sahabat Nabi yang mulia, yang senior-senior semua dari Muhajirin, dari Ansar, diikutkan di sini oleh Nabi SAW. Diikutkan di sini. Sebelum Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu berangkat meninggalkan Madinah, Nabi SAW menitipkan pesan agar ia jangan berselisih dengan Amr dalam hal apapun. Maka kata Nabi SAW, hai Abu Ubaidah, jangan kau berselisih dengan Amr. Kau pemimpin, dia pemimpin, tapi jangan berselisih. Tetap dia pemimpin inti. Saat kedua pasukan bertemu dan tiba waktu sholat, Abu Ubaidah ingin jadi imam. Maka Amr mendatanginya dan berkata, wahai Abu Ubaidah, engkau adalah pasukan tambahan untuk memperkuat pasukan inti bersamaku, maka aku adalah pemimpin kalian. Waktu itu teman-teman, Abu Ubaidah bin Jarrah, tapi Amr dia faham dia pemimpin, maka dia bilang waktu Abu Ubaidah mau jadi imam, sudah mau maju jadi imam, sebentar Abu Ubaidah, kau pasukan tambahan, saya pasukan inti, saya pemimpin, gitu kan. Abu Ubaidah bin Jarrah waktu itu tentu lebih senior dan tahu kalau Amr bin As baru masuk Islam 5 bulan, keimanannya membuatnya mengalah, gitu kan. Karena dia sudah masuk Islam, dia sudah lama, dia mengalah. Dia bilang, baik, ini Rasulullah sudah ingatkan jangan berselisih dengan Amr, maka dia pun mengatakan, baiklah, kau jadi pemimpin sholat. Amr bin As selalu memerintahkan agar berkemah di sekitar suku Qudaa pada malam sebelum penyerangan, dan saat itu sangat dingin. Sementara Amr melarang pasukan siapapun tidak boleh ada yang menyalakan api. Waktu itu teman-teman, dinginnya luar biasa. Kenapa ada pasir? Dingin luar biasa. Saya pernah ceritakan kisah ini ya. Tapi ini berhubungan dengan sirah kita, karena ini memang ini kisahnya, ini rentetan sirahnya sampai di sini bahasan kita. Maka pada saat itu Amr mengatakan, instruksi saya malam ini kita tidur dingin, tidak boleh ada api. Umar bin Khattab datang. Umar bilang, hai Amr, sungguh pasukan kedinginan, maka biarkan mereka menyalakan api, untuk menghangatkan tubuh mereka, apalagi besok engkau akan suruh mereka untuk menyerang musuh. Maka kata Amr dengan tegas, tidak boleh ada api, satu pun tidak boleh ada api menyala. Ini instruksi, harus patuh. Umar waktu itu tahu ini Amr bin As, anak baru kemarin lahir ini, gitu. Baru 5 bulan masuk Islam, mau marah sama dia, serba salah. Datangi Abu Bakar, sahabat yang paling bijak adalah Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, bagaimana pendapatmu? Masa Amr larang kita bakar api?
Kata Abu Bakar, hai Umar, ini adalah utusan Rasulullah SAW. Ini pilihannya. Jangan kau bantah. Pasti dia benar. Ikuti saja. Kedinginan-kedinginan, tidak apa-apa. So, habis sholat subuh, waktu mau sholat subuh, dikumandangkanlah azan. Kemudian para sahabat mulai kumpul. Amr bin As ditunggu. Karena mau jadi imam. Dia pemimpin, dia harus jadi imam. Lalu dia bilang sama orang-orang yang di sekitarnya, ada 2-3 sahabat yang khusus untuk melayani pemimpin perang. Dia bilang, bawain untuk saya air, saya mau mandi junub. Kemudian air didatangkan. Begitu Amr pegang, dingin sekali, kayak es batu gitu. Kata Amr, saya nggak mau mandi, saya mau tayammum. Waktu dia ucapkan itu, ini pasukan sudah nunggu semua di depan kemah untuk sholat subuh, tinggal tunggu dia saja. Waktu dia bilang, semua pasukan dengar, Umar ada di situ. Umar bilang, hai Amr, ada air, dari mana kau bisa tayammum? Ini masalah lain lagi, masalah kedua ini. Tadi malam sudah nggak boleh bakar api, sekarang lagi buat masalah nih. Dia bilang, pokoknya saya tidak mau, saya harus tayammum saja. Ada di sebelahnya Umar, Abu Bakar, hai Abu Bakar, bagaimana pendapatmu? Habis sholat subuh, takbir, gitu kan, menyerang. Dan Amr bin As memberikan sebuah strategi di sini. Tidak boleh ada satupun di antara kalian yang berpisah sama temannya, harus partner. Maka pada saat itu pun pasukan musuh diserang tiba-tiba habis subuh, dan ternyata subhanallah strategi ini berhasil. Waktu itu tentu ada sebuah hukum juga, bukan waktu itu, sebenarnya kapan saja ya. Waktu itu pasukan muslimin sudah menang. Maka Amr bin As melakukan instruksi, sudah nggak usah kejar yang sudah lepas. Lari-lari musuh kuda ini pada kocar kacir, yang ada saja. Umar datang lagi, hai Amr, hukum dari mana ini? Rasulullah SAW bolehkan kita menangkap tawanan. Pokoknya instruksi saya nggak boleh, jangan. Cukup. Sekarang ini ghanimah yang sudah ada, bawa pulang ke Madinah. Udah, pulang ke Madinah. Ini dalam kondisi betul-betul Umar ini sangat jengkel. Umar sempat waktu itu datang lagi ke Abu Bakar yang ketiga kali. Abu Bakar gimana? Sama. Kepemimpinan perang itu berlaku semenjak keluar dari kota itu, kota keluar Madinah. Karena kalau sampai Madinah sudah memimpinnya Rasulullah SAW. Sekarang keluar. Begitu masuk pintu gerbang Madinah, Umar sudah tahu ini sudah lepas pemimpinnya. Tidak ada lagi Amr nih. Sudah selesai ceritanya. Dulu waktu di sini, Umar lebih dulu ke masjid. Begitu tiba di masjid, sudah pelukan sama Nabi SAW, salaman, ya Rasulullah, ada kejadian nih. Bukan Umar cerita tentang menangnya peperangan, Amr nih buat masalah. Yang pertama, kita kedinginan tidak boleh bakar api. Ini gimana caranya? Sampai pasukan ada tidak tidur. Yang kedua, dia junub, ada air, nggak mau mandi, tayammum, dan mengimami kami sholat dalam keadaan junub. Ini masalah lain. Yang ketiga, Rasulullah, kami nggak boleh nangkap-nangkapin musuh. Ghanimah yang sudah disuruh bawa pulang saja. Pas selesai Umar sampaikan, pasukannya Amr tiba, masuk, turun, melaporkan tentang kemenangan. Setelah sampaikan kemenangan, ini ghanimahnya ya Rasulullah segala macam. Umar lagi nunggu nih, Nabi bagaimana menghakimi Amr. Lalu Nabi SAW bilang, duduklah ya pasukan, duduk semua. Amr suruh duduk, Umar di sebelahnya. Kata Rasulullah, hai Amr, sudah sampai keluhan saya, keluhan kalian dari Umar. Apa jawabanmu sekarang? Kenapa kamu larang pasukan untuk bakar api malam-malam? Kenapa kamu tidak mandi pakai air sementara ada air dan kamu junub? Dan kenapa kamu larang mereka menangkap tawanan-tawanan perang? Kata Amr, ya Rasulullah, kalau masalah pertama, jumlah kita 300 melawan 150.000 orang ini. Ini bukan main-main, jumlahnya besar. Kalau malam itu kita nyalakan api dan suku kuda tahu, maka habislah kita. 100.000 orang, mereka bisa membunuh kita sebentar kalau cuma 300. Tapi dengan cara seperti itu, kita kedinginan sedikit, tapi mereka tidak tahu kita ada, pagi-pagi kita serang, berhasil menang. Kata Nabi SAW, engkau benar. Umar jadi diam karena tahu ini benar. Yang kedua, kenapa kau mandi junub? Kenapa dengan tayammum tidak mandi junub? Ya Rasulullah, dingin. Saking dinginnya sampai waktu saya sentuh seperti es. Saya kalau mandi, ya, kemudian saya mati atau saya sakit, tidak bisa pimpin perang. Sementara saya harus nyerang subuh. Dan Anda tidak menunjuk orang pengganti saya kalau saya mati. Kan biasanya Nabi tunjuk, ya tadi pramuta kan, kamu kalau mati diganti fulan. Ini nggak ada. Berarti dia pemimpin tunggal di sini. Gitu kan? Maka kata Nabi, kata dia, ya Rasulullah, saya daripada sakit saya tayammum walaupun ada air. Kata Nabi SAW, kau benar. Umar diam lagi. Dan yang kedua kali. Lalu yang ketiga, kenapa kau tahan tawanan? Ya Rasulullah, 300 orang lawan 100.000 orang lebih. Alhamdulillah target kita sudah tercapai, sudah menang.
Sudah ada ghanimah dibawa pulang, selesai. Suku kuda tidak tahu jumlah kita. Kalau dia tahu, mereka tahu jumlah kita. Kalau pada saat kita kocar-kacir, ngejar-ngejar orang, mereka bisa bentuk pasukan baru melawan kita. Sekarang alhamdulillah sudah menang. Kata Nabi SAW, engkau benar. Yang ketiga kali. Maka Umar pun akhirnya menerima hukum tersebut.